Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, sekarang Mari akan tarik energi asmaranya kamu dengan si dia. Ini untuk melihat situasi kalian saat sekarang ya. Oke, baik. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Gimana sih sebenarnya kondisinya kamu dengan si dia? Oh ya, ini cukup intens ya kalau Mari lihat. Intens untuk difikirkan, intens ada keinginan besar untuk untuk mempertahankan relationship ini gitu ya. Memang kok kayaknya kadang-kadang di situ tuh ada perasaan yang gregetan gitu ya, ngelihat si pasangan gitu ya, karena si pasangan ini kok kayaknya seneng banget gitu loh, pasif-pasifan kayak gitu ya, seneng banget kayaknya mau mengabaikan kamu gitu kalau Mari lihat ya. Tapi ini ingat ya, ini bisa bolak-balik ya. Nah, tapi Mari bacakan sajalah dulu apa adanya tebaran kartu tarot di meja pink ini. Oke, jadi kalau Mari lihat kamu itu tuh sungguh-sungguh betul ya ingin bersama dengan si pasangannya kamu ini di situ. Jadi ini tuh kayak yang udah menjadi keputusan finalnya kamu. Kamu nggak bakalan mau pergi dari hidupnya dia. Dia tidak akan kamu izinkan pergi dalam hidupnya kamu, tidak akan. Walaupun kalau Mari lihat di sini tuh energi dari si pasangannya kamu, ini tuh lebih kayak cenderung membatas-batasi dirinya dia ke kamu. Kayak misalnya komunikasi sama kamu, banget ini seringnya ya. Orang ini kayaknya mau ngabaiin kamu ya. Jadi yang kayak chattingannya kamu dijawab itu tuh lama banget gitu ya. Untuk beberapa bukan hanya hitungan jam, tapi hitungan hari gitu loh. Ya, hitungan hari baru chattingannya kamu direspon sama dia. Itu pun setelah ada colekan kamu yang berikutnya. Nah gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ngajak dia jalan, ini bisa jadi akan lebih sering dianya nolak kamu. Gitu ya. Daripada senang menerima ajakannya kamu, lebih cenderung dianya itu tuh senang menolak ajakannya kamu. Gitu ya. Jadi kok kayak seseorang ini tuh lagi membiasakan diri ya, mau ngecuekin dirimu. Gitu ya. Jadi kayak dia merasa ada problem dalam relationship-nya kalian ini. Ada problem, dan problem itu lagi tidak ingin dia selesaikan. Kalaupun ingin dia menyelesaikan problem itu dengan cara dia menghindar dulu dari kamu. Dia menjauh dulu dari kamu. Nah, di situ ya. Jadi ini tuh kalau dia mau boleh ya. Dia itu tuh kalau boleh dia jujur sama kamu. Ini Mari lihat ya, kejujurannya dia itu tuh akan bilang, apa kita harus mempertimbangkan kembali ya relationship ini. Soalnya kok aku sepertinya udah nggak ser lagi sama kamunya. Nah gitu ya. Kalau dia boleh jujur dan berani, ini ada seperti yang mau menolak kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Walaupun hubungan ini sudah lama, bisa berstatus sudah suami dan istri di sini. Ini lama soalnya kalau Mari lihat ya relationship-nya. Udah nggak hitungan bulan-bulanan lagi, tapi ini tuh udah hitungan tahunan gitu ya. Udah panjang usianya ini, udah beberapa kali merayakan anniversary relationship gitu ya. Jadi walaupun ini sudah lama, tapi ternyata lamanya kebersamaan kalian berdua tidak juga kunjung membuat dia mau betah berkomitmen dengan dirimu. Gitu loh. Kayak ada keinginan mau punya
hidup baru ya, mau punya langkah baru ini si pasangannya kamu ini. Itu. Mari lihat ada trust issue sesungguhnya ke kamu ya. Tidak yakin, tidak percaya sama kamunya. Gitu. Tidak yakin dan percaya. Dan ketika pun dia melihat dirinya dia dalam hubungan ini, dia pun di situ tuh nggak yakin dan percaya kalau memang hubungan ini tuh adalah hubungan yang terbaik untuk dia jalani. Nah di situ. Ini ada sesungguhnya ya perasaan cintanya si pasangannya kamu ini ke kamu. Tetapi entah bagaimana, entah karena apa, ya dia itu tuh kayaknya menyangkal ini. Kalau dia menyayangi kamu, kalau dia mencintai kamu, dia sangkal di situ. Dia sangkal. Tidak dia biarkan itu tuh dia menyadari perasaannya dia ke kamu yang penuh dengan cinta ini, sehingga ya dia pun tidak akan memperbolehkan dia untuk menambahkan rasanya ke kamu. Nah di situ ya, tidak boleh dia merasa dia semakin menginginkan bersama dengan kamu karena dorongan cintanya yang semakin besar ke kamu. Nah gitu. Jadi ini akan belajar untuk semakin bisa bersikap dingin sama kamunya. Dan mari rasa kamu paham apa yang sedang terjadi. Ada isu di sini, kamu tuh paham. Gitu ya. Tapi walaupun hubungan kalian ada isu, ya, ada permasalahannya di situ. Kamu mau kalau hubungan kalian ini tuh masih bisa jalan. Nah gitu ya. Iya mungkin isunya itu tuh untuk saat sekarang belum bisa untuk kamu tuntaskan. Ya, belum bisa kamu carikan solusinya. Nah isu itu bisa kamu sisihkan dulu, entar aja nih diselesaikan. Ya, entar aja diselesaikan. Itu. Yang penting dijaga aja dulu, relationship ini masih tetap berjalan. Nah itu maunya kamu kalau mari lihat. Situ ya. Nggak usah dulu dibincangkan tentang komplain-komplainnya si pasangannya kamu. Nggak usah. Itu loh. Komplainnya itu tuh udahlah. Dia anggap aja lah bahwa masalah yang dia lihat itu tuh bukanlah masalah besar. Bukan juga masalah yang terlalu penting. Mendesak untuk segera diselesaikan. Gitu ya. Dijaga aja lah bagus-bagus kehangatan relationship ini. Itu nampaknya mau kamu. Mari lihat ya. Itu nampaknya. Nah, jadi di sini tuh kamu sebenarnya ingin lebih simple relationshipnya kalian ini ya. Jangan terlalu repot-repot banget. Itu loh, apalagi kerepotannya yang karena dari sisi si pasangannya kamu ini. Kalau kamu tentu mari lihat kamu akan memperkecil ya kesalahan-kesalahannya kamu, kekeliruannya kamu. Kamu akan berhati-hati sekali untuk tidak melakukannya. Jadi kamu di situ tuh lebih akan cenderung fokus ya, mengingatkan dirimu, aku harus yang melakukan yang terbaik di sini. Gitu ya. Aku harus melakukan yang terbaik. Ini beberapa isunya karena pekerjaan ya. Nampaknya kamu terlalu aktif dalam dunia pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu, gitu ya, studinya kamu juga bisa di sana ya. Jadi itu salah satu hal yang agaknya kurang cocok menurut si pasangannya kamu ini. Ya, nampaknya mungkin yang kayak dia masih ingin kamu romantisin gitu ya. Dia masih ingin ada acara ngedate-nya dengan kamu gitu ya. Ada manja-manjaannya sama kamu ya. Bermesra-mesraan sama kamu. Tapi karena kesibukannya kamu, nah akhirnya ya dan dia melihat bahwa dia tersisihkan.
dia bisa kalah gitu loh. Karena aktivitas hidupnya kamu. Di situ ya. Dia bisa kalah. Padahal kamunya mungkin berpikir dengan kamu bersibuk ria dengan apapun aktivitasnya kamu, ini pun untuk mensupport masa depan kalian berdua. Itu ya. Jadi itu tuh bukan hanya untuk kepentingannya kamu aja, karena rasa senangnya kamu melakukan hal itu aja. Tapi dibalik dari apa yang kamu lakukan, itu tuh dampak baiknya nanti ya kena juga ke si pasangannya kamu ini. Tapi si pasangannya kamu nampaknya Mari kurang bisa dia ini tuh mengerti. Gitu ya. Kurang bisa paham dia. Karena kebutuhannya dia bukan hanya masa depan yang kamu bayangkan itu. Tapi hari ini, yang kamu bayangkan itu tuh masa depan. Tetapi kehadirannya kamu dia butuhkan saat sekarang. Nah seperti itu ya. Jadi kayak dia bisa merasa dia tidak begitu berarti di matanya kamu. Jadi ya di situ tuh, kamu aja nggak anggap aku berarti. Aku juga kayak gitu gitu loh. Jadi kayak yang mau mencontoh kamu ya, di sini modelnya si pasangan kamu. Aku contoh juga lah dia. Itu ya, dia mengabaikan aku juga bisa kok ngabaiin dia. Itu ya. Jadi kayak yang lagi ngambek ini, si pasangannya kamu ngambek. Gitu loh. Dan gagasan-gagasan pikirannya dia, udahlah aku tinggalin aja lah. Sudah mulai nih mancing-mancing mau ngelepasin diri dari relationship dengan kamu. Gitu loh. Ini pasangannya kamu ini tuh sesungguhnya lagi tidak tenang ya. Jiwanya dia itu tuh lagi nggak tenang gitu. Dan dia ekspresikan ke kamu dalam bentuk sikap. Nah, ketika dia mengekspresikan itu, jadi mau nggak mau kamu bisa juga ini agaknya terpancing repot. Walaupun kamu maunya itu tuh kamu jangan direpoti gara-gara kondisi emosionalnya dia. Hanya gara-gara dia kesepian, jangan bikin kamu repot, kira-kiranya kayak gitu ya. Jangan jadikan rasa kesepiannya dia itu tuh bahan untuk pertengkaran. Kayak gitu ya. Walaupun dia merasa kesepian, kurang kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, tapi dia jangan menolak bila kamu lagi punya waktu untuk dia. Gitu ya. Jadi kayak kamu berharap dianya itu tuh bisa memahami kamu, memaklumi kamu, gitu ya, dan menertibkan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu ya. Dia harus menyelesaikan sendiri kayaknya ya, maunya kamu di situ. Harus dia sendiri yang menyelesaikan isu problem yang dia jumpai dalam hubungan kalian. Jangan dia ngebebani kamu lagi. Gitu ya. Kamunya mungkin ya bagian apa gitu ya. Mengambil peran bagian yang mana gitu. Tapi yang tentunya mari lihat kamu merasa bahwa kamu masih ingin berkontribusi dalam relationship kalian. Gitu. Kamu tidak ada seujung kuku pun terniat untuk melepaskan dirinya kamu. Ya, walaupun kamu sibuk dengan hidupnya kamu sendiri gitu. Tapi bukan berarti kesibukannya kamu itu tuh menjadi hal yang paling tapi bukan berarti ya, misalnya ya, walaupun kehidupannya kamu lebih prioritas, tapi bukan berarti kamunya tidak menghitung relationship-nya kamu sama si pasangannya kamu ini. Tetap kamu hitung di sana. Gitu ya, walaupun dia ada di urutan nomor 2 dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Tapi kan dihitung juga ya, masuk ring 1 hidupnya kamu kan gitu ya. Di sana. Dan kamu bisa kayak yang agak-agak kesel juga gitu loh. Mau juga nunjukin keselnya kamu. Jadi kayak kamu nggak bisa juga kalau mari lihat itu ya. Misalnya kamu ngelihat si pasangannya kamu ngambek sama kamu. Kamu nggak bisa juga mari lihat itu agaknya merayu-rayu. Nampaknya bukan itu love language-nya kamu ya.
nggak ada model merayu-rayu dalam kamus hidupnya kamu. Gitu. Jadi kamu tuh bisa, misalnya dia agak-agak goncang di sana, terus dia ekspresikan sama kamu kegoncangannya. Kamu tidak bisa menenangkan, ya. Kalau Mari lihat, kamu nggak bisa menenangkan dia. Kamu bisa itu tuh, misalnya dia bentak kamu, ya, kamu balas bentak. Secara otomatis kamu tuh bisa balas bentak juga sama si pasangannya kamu ini. Itu ya. Misalnya dia itu tuh ngomongin, ini kayaknya sempat ngomongin soalnya unek-uneknya dia sama kamu gitu ya. Ketika dia sampein unek-uneknya dia sama kamu bisa, apa sih pikiranmu itu? Langsung gitu kamunya. Nggak yang, Beb, jangan mikir kayak gitu ya, Beb. Apaan? Aku kan sayang sama kamu. Aku kan cinta. Gitu. Nah, kamu nggak bisa kayaknya berintonasi merayu, bergaya merayu begitu dengan intonasi yang lembut kayak gitu. Kamu yang, apa sih ini orang? Gitu ya. Kenapa kamu? Kok diam kamunya? Gitu. Nah, jadi di situ tuh dia jadi kayak yang semakin merasa ingin berontak, semakin ingin melawan. Aku ini loh, udahlah dibikin kayak gini, ditambahin lagi gitu ya. Misalnya dia nangis ya, nangis dia sama kamu di hadapanmu. Kamu yang kayak, ih lebay banget, ngapain sih nangis? Memangnya aku ngapain kamu? Memangnya aku ngomong apa sama kamu? Gitu. Pakai cara nangis, ih bikin malu aja. Jangan-jangan gitu kamunya sama dia ya. Jadi intinya kayak kamu itu tuh gak masuk akal menurutmu kalau dia punya unek-unek yang sampai harus bikin dia sereaktif itu. Gitu ya. Nah, dia reaktif, kamu pun reaktif. Itu kalau melihat ya. Dia berisik, kamu ikutan berisik di sana. Dia diam, kamunya marah. Bisa ini ya. Ini ya begitulah kamunya kalau Mari lihat ya. Lagi-lagi bukannya kamu gak sayang sama dia, bukannya kamu gak cinta sama dia. Tapi kayak gitu pula lah love language-nya kamu. Gitulah style-nya kamu. Kepribadianmu kayak gitu. Gitu ya. Nggak bisa kamu tuh yang main pelan-pelan gitu ke si pasangannya kamu. Nah, yang nggak bisa pelan-pelannya kamu itulah ya, yang bikin si pasangan kamu akhirnya kepikiran mau ngelepasin diri dari kamu. Bosan dengan situasi yang seperti ini. Jadi kayak yang kamu merasa dia lebay, dia merasa kamunya itu tuh nggak paham sama dia. Gitu ya. Kamu melihat hanya sebatas dianya itu tuh memperlakukan kamu akhirnya nggak baik gitu ya. Dia diamin kamu, dia menghindar dari kamu, dia ngecuekin kamu, ya. Itu tuh bikin kamu kesal. Gitu. Itu tuh bikin kamu kesal ngelihat dia. Tapi ya kesalnya itu tuh kesal yang tetap mau jalan ya. Tetap mau jalan. Gitu ya. Bukan yang kesal akhirnya, tak tinggalin juga lah manusia ini gitu ya. Nggak yang kayak gitu pula modelnya kamu. Tetap bersama kalian. Nah gitu ya. Tapi dianya udah mulai nih mikirin kayak gimana memangnya kalau aku nggak bersama lagi dengan dia gitu ya. Ini ya. Pikiran-pikiran dari si pasangannya kamu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak yang mau nunjukin sikap berontak ya, mau ngecuek-cuekin kamu gitu ya. Jadi dia menunjukkan reaksinya dia ke atas pengamatannya dia, pemikirannya dia tentang dirimu. Dia melihat kamu salah, ada salahnya dalam hubungan ini. Gitu ya. Dan salahnya kamu itu tuh harus dibales dengan sikap-sikap tertentu, yaitu cuekin kamu, menjauh dari kamu,
ya, berpikir untuk ngelepasin kamu gitu, mengabaikan dirimu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu dicuekin sama pasanganmu ini, ya kayak kata Mari tadi, kenapa sih kamu cuekin aku? Ada apa? Gitu. Langsung bisa ngamuk kamunya di sana. Gitu ya. Kok diam-diaman aja kamu sama aku? Gitu ya. Kamu bisa cukup frontal di depan si pasangannya kamu ini, kalau Mari lihat ya. Di sana. Oke, baik. Mari akan tarik ini koin-koin untuk nyari tahu ya kepada siapa bacaan ini disampaikan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, ataupun zodiaknya dia ya. Baik, mari awali dari inisial C. Ada cinta, ada D dunia, ada H hati, ada U usia, ada G gelas, ada V vitamin, ada inisial R rasa, ada inisial N nanti, ada inisial B bulan. Oke, baik. Terkhusus untuk zodiak ternyata hanya ada 2 zodiak yang tertarik di sini. Ada energi dari Leo dan ada energi dari Capricorn. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.